saya Mikael Beratnan, mahasiswa D4 Perbankan Sekolah Vokasi UGM, dan tentunya juga mahasiswa mata kuliah kepribadian. Ini pertama saya akan memberikan beberapa pendapat saya tentang pentingnya etika dalam kehidupan sosial kita. Saya rasa semua juga akan setuju bahwa etika memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosial kita. Nah, menurut saya etika merupakan landasan moral dari perilaku kita sehari-hari. Nah, berikut beberapa poin pentingnya etika dalam kehidupan sosial menurut saya. Pertama, memelihara hubungan yang sehat. Etika membantu dan mendorong setiap individu untuk memelihara hubungan yang sehat, baik kepada individu maupun kelompok. Dengan memiliki nilai moral yang sama, maka kita dapat bekerja sama dengan lebih efektif dan juga harmonis. Yang kedua, menghindari konflik. Etika membantu menghindari konflik dan ketegangan dalam interaksi sosial. Ketika kita memahami dan menghormati nilai-nilai moral yang sama, maka ketegangan dan konflik yang disebabkan oleh perbedaan pandangan dapat diminimalkan dan juga dapat diatasi dengan cara yang lebih beradab. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan value diri kita. Etika merupakan salah satu dasar dalam membangun kepercayaan dalam hubungan sosial. Orang-orang tentunya akan mempercayai individu ataupun kelompok yang memiliki reputasi etis yang baik, baik itu melalui penilaian objektif melalui norma-norma sosial yang berlaku maupun penilaian secara subjektif berdasarkan penilaian masing-masing. Poin selanjutnya adalah menceritakan diri Anda. Nah, mungkin di sini saya akan menceritakan beberapa proyek yang pernah saya lakukan sebelumnya dan juga cita-cita saya ke depannya ya di masa yang akan datang. Nah, sebelumnya saya itu pernah bergabung di organisasi Java UGM. Di situ saya bergabung di divisi kewirausahaan sekitar 1 tahun dan juga menjabat sebagai sekjen sekitar 1 semester. Nah, selama itu kita melaksanakan beberapa program kerja. Misalnya yang saya membantu langsung itu ada di melaksanakan seminar dan juga webinar. Dan juga kita punya program namanya Radiasi Ramadan di Vokasi. Nah, itu kita mengadakan berbagai lomba dan juga beberapa kajian selama bulan Ramadan. Kemudian saya juga pernah tergabung di KKN Palian ya. Di situ saya juga menjadi salah satu mahasiswa koordinator, yang mana salah satu tugasnya itu karena waktu itu perizinannya belum lengkap ya, jadi kita mengurus perizinan dan juga administrasi untuk pengadaan program KKN di bulan tersebut di Palian di Gunung Kidul. Selanjutnya saya mau cerita sedikit tentang cita-cita. Jadi cita-cita saya di masa yang akan datang, saya ini ingin menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha ya. Nah, untuk mencapai ke sana tentunya kita harus mempelajari apa-apa tentang dunia bisnis, seperti misalnya bagaimana cara mengelola perusahaan, bagaimana melakukan pemasaran, bagaimana melakukan branding, kemudian juga bagaimana kita bisa menambahkan value ke produk kita dan lain-lain. Dan di luar kelas saat ini saya juga sedang mempelajari hal-hal tersebut melalui dunia horologi, karena itu juga salah satu hobi saya. Nah, gitu. Nah, di situ saya bisa belajar tentang bagaimana sebuah inovasi dapat mengubah suatu industri, kemudian juga bagaimana mempertahankan tradisi perusahaan dapat mempertahankan suatu bisnis dalam suatu krisis, terus juga bisa bagaimana caranya merawat dan mengembangkan usaha keluarga dan lain-lain. Selanjutnya adalah tentang visi misi saya untuk 5 tahun ke depan. Sebelumnya saya mau cerita sedikit ya. Jadi di semester sebelumnya saya sempat ngambil mata kuliah dari Pak John. Ada mata kuliah etika bisnis, ada mata kuliah manajemen pengantar bisnis. Nah, di mata kuliah itu selalu ada pertanyaan yang sama, yaitu jika kita mau menyusun visi dan misi, mana dulu yang harus ditentukan, misi dulu atau visi dulu? Nah, ini adalah pertanyaan yang selalu menjadi diskusi yang cukup menarik. Sebagian berpendapat bahwa visi dulu ditentukan pertama kali, nanti baru menyusun misi-misinya untuk mencapai visi tersebut. Sebagian lain berpendapat bahwa misi dulu yang ditentukan, nanti baru menentukan visi, yang mana visi juga bisa dirubah nantinya menyesuaikan dengan waktu dan juga situasi yang ada. Nah, di video ini saya akan menjawab
Saya akan menjelaskan visinya terlebih dahulu, baru misi-misi untuk 5 tahun ke depan. Visi saya untuk 5 tahun ke depan adalah menjadi pribadi yang lebih mandiri, kreatif, dan juga membanggakan orang tua. Nah, sedangkan misi-misinya adalah pertama, mau lulus kuliah. Yang kedua, bekerja di bidang yang saya pelajari selama perkuliahan. Dan karena saya mau menjadi pribadi yang lebih kreatif, saya ingin menghasilkan satu karya tulis berupa novel, karena saya juga suka novel. Jadi untuk mengasah kreativitas, saya mau menulis novel. Nah, untuk mencapai visi dan misi tersebut tentunya ada hal-hal yang harus dilakukan. Nah, diantaranya belajar dengan bersungguh-sungguh, kemudian menjalani kehidupan dengan lebih teratur, dan juga yang terakhir dan yang paling penting adalah untuk menjaga konsistensi dalam menjalankan hal-hal tersebut. Terakhir, saran saya untuk perkuliahan ini, untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang adalah selain video, lebih banyak materi dengan PowerPoint, karena saya sendiri, untuk saya pribadi, lebih enjoy dengan PowerPoint. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.